Pada kegiatan pembukaan Musrenbang Tulungagung tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2018 ini, staf ahli Gubernur Bidang Politik dan Hukum menyampaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh semakin baik. Ekonomi Jawa Timur tumbuh dengan cepat baik faktor konsumsi maupun investasi. Skenario pertumbuhan ekonomi dan program langsung penanganan kemiskinan yang bersinergi dengan kelembagaan penanganan kemiskinan baik fungsional maupun struktural melalui program pemerintah maupun dukungan program pemerintah kabupaten kota serta masyarakat. Kesemuanya memiliki pemahaman yang sama untuk menurunkan angka kemiskinan. Fakta angkanya adalah tingkat kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada September 2014 mencapai 12,28% dan pada September 2016 menjadi 11,85%. Ekonomi Jawa Timur yang masih tumbuh cepat dengan kualitas pengendalian inflasi yang semakin baik. Sektor produksi masih dapat tumbuh baik dari faktor konsumsi maupun investasi. Adalah ciri ekonomi yang masih mampu membuka lapangan kerja untuk dapat menekan angka pengangguran. Sebagai indikator dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2016 turun menjadi 4,21% dari posisi Agustus 2016 sebesar 4,47%. Setelah Agustus periode tahun 2014 pada posisi 4,19%. Agustus 2016 naik menjadi 4,47%. Para bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pertumbuhan cepat dan disparitas adalah dua besaran indikator pembangunan yang keduanya memerlukan kecermatan dalam penyusunan strategi pembangunan agar ekonomi tetap tumbuh dan posisi disparitas semakin menunjukkan ketimpangan rendah. Salah satu indikator ketimpangan dimaksud adalah Gini rasio yang selama 2014 sampai 2016 menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun 2014 sebesar 0,37 dan Maret pada tahun 2016 menjadi 0,40. Namun masih dalam kategori sedang. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota Jawa Timur terkait pengembangan IKM dan UKM, diindikasikan wilayah sentra pengembangan komoditas di Kabupaten Tulungagung. Pertama, IKM berbasis agribisnis. IKM berbasis agrobisnis keripik kedelai dan kerupuk ikan di Kecamatan Gondang dan olahan pisang di Kecamatan Tulungagung dan Kalidawet. Kedua, industri kreatif aneka logam di Kecamatan Boyolangu, Ngantru, Ngunut. Ketiga, industri berbasis One Village One Product, kerajinan onik dan marmer di Kecamatan Campur Darat dan kerajinan riok di Kecamatan Kauman. Keempat, kompetensi inti konveksi di Kecamatan Boyolangu, Gondang, Karangrejo, dan Tulungagung. Sementara itu, Bupati Tulungagung dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan maju dalam Musrenbang tahun 2017, maka perlu adanya peningkatan kinerja untuk mencapai target-target pembangunan. Agenda untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tulungagung telah diimplementasikan ke dalam pembangunan melalui 6 bidang prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan pendidikan direalisasikan melalui program unggulan, yaitu angkutan bis sekolah gratis, kemudian bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan bantuan guru swasta,
peningkatan sarana prasarana pendidikan. Perlu kami sampaikan juga pada tahun ajaran 2017-2018 yang akan datang, dilaksanakan program pendidikan gratis yang akan masuk SD bagi SD dan SMP, sehingga melalui program ini pendidikan murah dan berkualitas benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Tulungagung. Kemudian peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, pengembangan kawasan wisata baru, dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan perhutani, dan adanya program penerangan jalan umum, pembangunan sektor sanitasi dan air minum, pemenuhan energi kelistrikan, lampu hemat energi, solar cell, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi. Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus berupaya untuk mendorong peningkatan infrastruktur, khususnya yang bersumber dari dana APBN, seperti rehabilitasi jalan nasional, pembangunan jalan lintas selatan, pembangunan selingkar wilis, dan bendung gerak Kali Krowo. Pada tahun 2018, pembangunan infrastruktur akan lebih diarahkan pada upaya pengembangan pariwisata dan potensi wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan dan mengurangi disparitas antar wilayah. Kita sudah bermimpi sebenarnya beberapa tahun ini, dan tentunya ketika bandar udara itu dibangun, pasti semuanya dari semua sektor pasti akan berkembang, akan maju. Jadi baik pariwisatanya, kemudian ekonominya, kemudian investasinya pasti akan, tidak perlu nyari-nyari, mereka pasti akan cepat ke sini. Tapi tidak apa, toh andaikan betul dibangun di Kediri juga tidak jauh, kita paling jalan ke sana cuma 45 menit. Dan tentunya saya berharap kepada saudara Bapeda, Pak Sekda, dan kawan-kawan SKPD terkait, agar ke depan fokus kita bagaimana mengembangkan ya, destinasi-destinasi wisata alam. Kita punya pantai, ya, Kediri tidak punya pantai. Jadi kalau di sana punya bandaranya, ya, pengunjungnya silahkan datang ke Tulungagung, karena dia tidak punya pantai, kan begitu. Jadi kelemahannya lawan kita menjadi keunggulan kita. Jadi biar dia punya bandara, tapi mereka yang dari Jakarta, dari manapun nanti berkunjung wisatanya ke pantai Tulungagung, begitu. Dalam penyelenggaraan Musrenbang kali ini, Bupati Syarimulyo menegaskan bahwa arah pembangunan yang dituju oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak lain adalah melanjutkan infrastruktur demi memudahkan daerah-daerah masih terisolir di wilayah Tulungagung, utamanya yang berpotensi akan wisata. Jadi semua SKPD ini dihadirkan, tentunya nanti akan membahas rencana-rencana pembangunan ke depan, tinggal fokusnya ada di mana, kan begitu. Secara detail mereka yang tahu, saya secara umum sudah sampaikan tadi beberapa sambutan saya, dan tentunya arah pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun depan ini arah ke meneruskan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah wilayah yang terisolir, dan juga infrastruktur yang arah ke tempat wisata. Juga ada pembangunan pasar-pasar rakyat agar supaya ekonomi terus tumbuh, khususnya di kalangan masyarakat kecil, UMKM.